Oke. Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sunyoto, NIM 2020 24033. Di sini di video kali ini saya akan menceritakan tentang diri saya yang dimana dengan tema Who I Am. Pasti kalian sudah tahu kan arti Who I Am. Who I Am itu siapa aku atau siapa saya. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan tentang kesukaan saya dan tidak kesukaan saya. Saya itu sangat suka dengan sepak bola, apalagi saya suka dengan pemain Eden Hazard dari Real Madrid. Tapi klub yang saya sukai sekarang itu adalah Chelsea. Karena Chelsea kemarin dia mengangkat Piala Champion, ya kan? Pasti kalian sudah tahu lah kalau kalian penggemar sepak bola. Di sini saya juga suka beberapa pemain Chelsea yang tidak ada, antara lain Tammy Abraham, Mason Mount, Chris James dan lain-lainnya. Nah, di kali ini yang tidak saya suka adalah satu. Saya paling tidak suka punya teman yang dia tidak pengertian dengan kita atau dia terlalu baper. Biasa kan kita kalau kita lagi bercerita sama teman kita begini kan bercanda, cuma dia sedikit-sedikit bawa perasaan begitu kan. Jadinya itu nggak enak guys buat kita. Jadinya saya paling nggak suka. Itu yang tidak kesukaan saya. Hanya satu, saya tidak suka dengan teman-teman saya. Mungkin kalau dari makanan hampir semua saya suka, seperti nasi padang, apalagi nasi padang. Pasti kalian sudah semua tahu kan nasi padang. Nasi padang itu kan adalah makanan terenak di dunia yang dinobatkan oleh kuliner internasional. Dan di kali ini saya berada di Universitas Patimura, di mana saya berkuliah di Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau bisa disingkat FISIP. Dan di sini saya mengambil jurusan prodi Sosiologi, dengan prodi Sosiologi yang dari pertama di Fakultas FISIP, yang ada di Fakultas FISIP itu prodi Sosiologi dengan akreditas A. Di sini saya juga akan menceritakan tentang kesukaan saya dengan motor. Saya sangat suka dengan motor, apalagi dengan modifikasi motor seperti pelek XCB sama knalpot racing, cow dan DBS, HM gitu ya kan. Nah, di sini saya berasal aslinya dari Jawa. Cuman saya dari kecil di Namlia, dan di Namlia itu kan bungu, bahasanya itu kan sama kayak, kemungkinan kebanyakan orang Ambon udah tahu Namlia ya kan. Siapa tahu di orang Ambon belum ada yang tahu Namlia. Di sini saya jelaskan. Namlia itu bahasanya sama yang di Ambon. Cuman di Namlia itu kan pasti Pulau Buru, Kabupaten Namlia. Nah, di sana itu kan kayak ibaratnya bahasa tradisional atau bahasa pedalamannya itu beda-beda. Kayak di Ambon sini bahasa Mamala beda, kayak bahasa Murela beda lagi, kayak bahasa Tulehu itu pedalamannya beda lagi. Nah, kalau di Buru juga ada begitu, ada beberapa yang banyak suku dan bahasanya berbeda-beda. Tapi kalau dalam bahasa kata umum itu sama guys. Jadinya kita itu bahasa umumnya kayak bahasa Maluku lah, C, Beta, itu sama kayak di Namlia. Jadinya jangan heran kalau saya sangat fasih dalam berbahasa Ambon, karena saya dari kecil di Namlia dan juga punya beberapa teman yang asli Namlia lah. Di sini saya menceritakan tentang kehidupan saya sehari-hari. Kalau waktu saya di desa, kehidupan saya sehari-hari itu membantu orang tua saya, karena orang tua saya seorang petani. Jadinya saya harus membantu orang tua saya, dan supaya orang tua saya senang, biar orang tua saya tidak kalau bisa diartikan meringankan beban orang tua saya. Tapi jujur di sini saya juga termasuk beban orang tua saya guys, karena saya belum menghasilkan uang saya sendiri. Cuma kalau di desa saya biasa cari uang sendiri dengan bekerja yang lain sebagainya. Apalagi kalau kalian tahu di Namlia itu, dia itu paling identik dengan dua pokok guys, yaitu minyak kayu putih. Asli minyak kayu putih terbaik di Indonesia maupun di dunia, minyak kayu putih itu yang paling bagus itu ada di Namlia guys. Dan yang kedua, kemarin pemerintahan Namlia Kabupaten Buru itu mereka melakukan kegiatan pelebaran besar-besaran, membuat lahan sawah guys. Jadinya di Namlia itu katanya akan
melakukan perlebaran sawah sebesar 5.000 hektar guys. Di sini jadinya total dari semua yang saya dengar dari kemarin itu jadinya semuanya sekarang sekitaran 7.000 hektar atau 6.000 hektar guys. Karena lahan yang itu semuanya sudah digusur guys. Tapi yang ada efek bagusnya dan ada efek tidak bagusnya guys. Efek tidak bagusnya itu ketika banjir itu air akan masuk lebih dalam ke pemukiman sawah-sawah yang agak masuk desa. Tapi efek bagusnya kita bisa membuat ibarat kayak kita bisa menanam padi lebih banyak lagi guys. Cuma efek tidak bagusnya itu guys, karena di sana kan kemarin sagunya itu digusur, jadinya susah guys untuk air masuk. Tapi sekarang sagunya kan sudah digusur, jadinya kita sudah berhati-hati dengan banjir guys. Nah, dan video kali ini saya kembali dengan di topik ini saya akan kembali dengan diri saya. Di sini saya bukan suka guys, kayak saya suka sama satu perempuan. Ini tentang diri saya kan, karena saya sudah membicarakan dari awal tadi kalau saya akan menjelaskan tentang diri saya. Saya suka sama perempuan, yaitu sesama prodi saya atau seangkatan saya dan sesama teman guys. Jadinya belum ada yang tahu sama sekali guys kalau saya suka sama perempuan itu guys. Jadinya saya mau memberitahukan namanya juga itu kan termasuk privasi ya, karena saya belum tepat waktunya untuk memberitahukan kepada kalian semua atau kepada teman-teman saya semua. Ya mungkin dia suka sama saya atau tidak itu saya tidak tahu. Yang penting kan dalam prinsip saya harus optimis, mencoba. Jika berhasil saya bersyukur, jika tidak ya sudah, karena itu takdir dari Tuhan kan, dan kita tidak bisa memaksakan kalau dia harus jadi suka sama kita atau jadi pacarnya kita ya. Dan di sini saya rencananya mau mengwisuda itu lebih cepat, karena saya ingin cum laude. Jadinya saya habis berusaha, harus belajar betul-betul dan harus mandiri dalam sesuatu hal, apalagi tentang pelajaran, tentang tugas dan lain sebagainya. Karena saya sekarang ini termasuk belum pribadi dalam soal pelajaran guys, tapi saya sudah ingin merubah sedikit-sedikit tentang saya. Kan tidak mungkin kita merubah diri kita sendiri itu langsung, tidak mungkin. Itu harus ada proses dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun pun bisa. Karena merubah diri seseorang itu susah guys, apalagi merubah diri kita sendiri itu butuh proses yang lama. Jadi di sini juga saya suka pemandangan alam, foto. Saya suka foto pemandangan alam. Cuma kalau kayak di bagian perkotaan atau di bagian foto tempat kafe-kafe, mungkin kalau di video kayak saya video itu suka. Tapi kalau kayak buat foto enggak deh kayaknya. Cuma tapi kalau kayak foto di suasana alam kayak pantai, gunung, hutan, ya tempat-tempat wisata alam lah, kayak tempat-tempat wisata pantai, saya sangat suka sekali. Apalagi di Ambon sini banyak pantai-pantai yang bagus guys, sama tempat yang paling saya suka itu Morella Mamala guys, karena Morella Mamala itu pantainya sangat bagus sekali, apalagi waktu itu saya ke sana sangat bagus sekali. Dan ada beberapa hal yang perlu saya beritahukan tentang diri saya. Saya jujur, saya orangnya itu gimana ya guys, belak-belakan. Kalau bilang ke teman, bilang saja guys. Jadi karena biar apa? Lebih baik prinsip saya itu lebih baik kita mengungkapkannya langsung di depan dia daripada kita membicarakannya dia di belakang. Karena itu tidak bagus. Kita itu kalau kita membicarakan dia di belakang, kita malah dapat dosa guys. Tapi kalau kita membicarakan dia di depan, kita nggak dapat dosa. Cuma kita juga nggak dapat pahala. Jadi ibaratnya kalau dalam artian itu kita itu nggak dapat pahala, cuma kita itu bilang dia biar dia itu bisa berubah. Coba kalau kita bicara di belakang, apa dia akan berubah? Dia kan pasti akan begitu-begitu saja. Tapi seumpamanya kalau dia kalau kita bilang ke depannya dia pasti akan introspeksi diri. Oh, apakah ini betul atau tidak? Nah, dia pasti akan mencari tahu tentang tadi dia bilang begitu. Nanti temannya bilang, iya betul, kamu harus mengubah sikap kamu supaya kamu lebih baik, jangan begini, jangan terlalu begini sama teman, ya nggak boleh, jangan terlalu memanfaatkan teman. Jadi prinsip saya begitu guys, saya orangnya tuh belak-belakan. Mohon maaf kalau semuanya saya
mengungkapkannya belak-belakan kepada teman-teman saya. Apa mungkin saja teman-teman saya menonton video ini kan, mohon maaf kalau saya mengungkapkan belak-belakan karena belak-belakan ceplos-ceplos, karena itu sifat saya yang asli. Dan di video ini kan saya menceritakan tentang diri saya. Nah, itulah salah satu diri saya. Itu tidak tahu penilaian kalian itu baik menurut kalian saya itu sifat saya yang baik atau yang buruk, karena penilaian orang itu beda-beda. Tapi kalau menurut diri saya, ini menurut diri saya, itu bagus guys, daripada kalian bicarakan di belakang. Oh ya, dan saya lupa kalau saya itu suka film kartun, atau bisa di orang-orang sebut zaman now itu atau zaman sekarang itu wibu. Karena saya sangat suka kartun seperti Kimetsu no Yaiba, One Piece, Black Clover, sama Smile at Dante itu yang dia topik sangat bagus sekali. Saya paling suka dengan film-film kartun atau bisa dibilang anime, karena dimana anime itu bisa menceritakan tentang perjuangan seseorang, alur cerita yang mencontohkan kita lebih baik, kayak seperti film Naruto itu kan dia bercita-cita, dia dari kecil tuh didendami sama dimusuhi sama orang-orang, tapi dia berjuang tanpa menyerah, dan dia akhirnya menjadi Hokage, atau di film itu menjadi pemimpin negara, dan dia menjadi pahlawan di situ. Kayak film Kimetsu no Yaiba itu tentang kebaikan dan tidak ada pembendaman, yaitu dendam. Itu pemeran utamanya namanya Tanjiro. Dia itu sangat bagus guys. Dia itu walaupun ada satu orang yang jahat sama dia, tapi dia manusia, itu dia tetap tidak ada dendam sama sekali. Dia berjuang terus untuk mengumpas kejahatan guys. Sama program TV Indonesia yang saya sukai adalah Net TV, karena itu sangat bagus, tentang itu banyak juga komedi. Saya sangat suka menonton kayak komedi seperti ini talk show yang kayak lapor Pak Polisi itu. Tapi kalau lapor Pak Polisi itu kalau tidak salah itu ada di Trans TV guys. Jadinya tapi saya suka komedi dia, cuma kalau program TV saya sangat suka dengan Net TV, karena Net TV itu menurut saya sangat bagus sekali. Dia pun acara berita itu ada, juga acara tentang kemajuan teknologi ada, bahkan ada tentang kekeluargaan dan cara-cara kehidupan sehat. Mungkin diantara kalian semua itu banyak yang tidak suka dengan acara Net TV yang kayak siang, yang tentang cara-cara kesehatan, tentang merawat tumbuhan, tentang membuat makanan. Tapi di sisi lain itu sangat bagus guys, kayak kalian semua contohnya suka tumbuhan itu, walaupun kalau kalian tidak suka tumbuhan, kalian siapa tahu nanti kalian bisa menanam tumbuhan atau gimana kan, yang buat pengetahuan saja, walaupun suka atau tidak suka. Seperti contoh, kalau kalian tidak suka tumbuhan, kalian bisa menonton program TV yang ada di net itu, karena sangat bagus sekali. Apalagi kalau setiap malam ada komedika, sangat bagus. Talk show sama saya juga lupa yang satu, yang pokoknya toko artisnya itu Vincent sama siapa satunya saya juga lupa guys. Mungkin program TV yang paling saya suka itu saja, dan saya suka komedika seperti itu karena itu menghibur saya, dan sudah melengket di hati saya mungkin kalau program TV tentang komedika ya guys. Nah, sudah sekian dan terima kasih, sampai di sini saja tentang pribadi saya. Saya harap kalian suka dengan video saya. Maaf kalau ada kekurangan salah kata atau saya bicaranya tadi putus-putus, karena saya juga masih belajar dalam hal berbicara langsung seperti ini kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.